Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Apakah kamu tipe orang yang misalnya kalau lagi serius belajar atau kerja, tiba-tiba notif HP bikin buyar segalanya? Kalau iya, video ini cocok untukmu. Fokus itu barang mahal banget di era digital ini. Gimana enggak? Setiap detik pasti ada aja notifikasi dari sosial media, pesan masuk, atau bahkan iklan yang bikin otak kita lompat-lompat tanpa arah. Pernah nggak sih niat awalnya cuma buka HP buat cek jam, tapi tahu-tahu udah scroll TikTok setengah jam? Susah fokus itu masalah yang sering banget dialami oleh banyak orang loh. Penyebabnya bisa macam-macam, dari stres yang menumpuk sampai kurangnya asupan untuk nutrisi di otak. Kalau udah banyak gini, aktivitas sehari-hari jadi berantakan, produktivitas pun jadi ikut anjlok. Makanya penting banget buat kita tahu apa aja yang bikin fokus jadi berantakan, dan gimana sih cara ningkatin konsentrasi biar kita tetap on track. Bahkan, ada penelitian dari Microsoft menyebutkan bahwa rentang perhatian manusia sekarang cuma sekitar 8 detik loh, bahkan lebih pendek dari seekor ikan mas yang berkonsentrasi selama 9 detik. Jadi, kalau kamu merasa susah fokus, kamu nggak sendirian. Tapi, jangan khawatir, ada solusi buat itu semua. Yuk, simak sampai habis. Kenapa kita susah fokus? Kenapa sih fokus kadang susah banget dijaga? Banyak faktor bisa bikin konsentrasi kita jadi buyar. Yuk, simak beberapa penyebab utamanya biar kita tahu gimana cara mengatasinya. Yang pertama, kurang tidur. Tidur itu penting banget loh buat kerja otak. Kalau kurang tidur, konsentrasi langsung bisa kacau. Dan kita jadi gampang terdistraksi pas mengerjain sesuatu. Kalau terus-terusan seperti ini, efeknya bisa lebih parah. Jadi, jangan remehkan waktu tidurmu ya. Yang kedua, terlalu stres. Stres itu salah satu biang kerok utama susah fokus. Pas lagi stres atau cemas, otak kayak berantem antara emosi dan logika. Nggak cuma itu, kondisi kayak depresi atau trauma emosional juga bisa bikin otak susah banget diajak kerjasama buat konsentrasi. Yang ketiga, jarang olahraga. Nggak banyak gerak. Hati-hati loh, itu bisa bikin fokusmu luntur. Olahraga nggak cuma bikin badan sehat, tetapi juga memperlancar aliran darah ke otak. Bonusnya, stres juga bisa ikut terkontrol. Jadi, yuk mulai bergerak biar fokusmu makin tajam. Yang keempat, overthinking. Sering mikir berlebihan. Nah, ini juga jadi masalah. Kalau kebanyakan mikir tanpa nyari solusi, otak malah jadi kusut, dan fokusmu bisa kacau. Plus, overthinking sering banget bikin tingkat kecemasan kita naik. Yang kelima, kekurangan nutrisi. Asupan nutrisi itu penting banget loh buat otak. Kalau nutrisi kayak misalkan omega 3 atau antioksidan kurang, energi kita bisa gampang drop, dan otak susah buat tetap fokus. Jangan lupa makan sehat ya. Ada yang pernah ngalamin salah satu dari ini? Share di kolom komentar ya. Apa itu kesadaran dan pikiran? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang fokus atau perhatian, penting untuk kita memahami dasar dari semua ini, kesadaran dan pikiran. Kesadaran adalah kemampuan kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, baik di dalam diri sendiri saat 6 indera tertutup, maupun di sekitar kita saat semua indera terbuka. Hal ini seperti penonton bioskop yang mengetahui apa yang sedang ditampilkan di layar kaca, di mana semua pengalaman hidup kita bermunculan. Sementara itu, pikiran yang muncul dari alam bawah sadar kita, dan sebagai pemimpin dalam kehidupan sehari-hari, alat yang menggunakan kesadaran untuk mempelopori dan membentuk karma baru, yaitu untuk memproses informasi seperti berpikir dan mengambil keputusan. Pentingnya kesadaran juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita berjalan sambil sibuk dengan pikiran lain, seringkali kita melewatkan hal-hal kecil yang sebenarnya bermakna, seperti pemandangan indah atau senyuman orang lain. Dalam ajaran Buddha, kesadaran ada dua jenis, yaitu kesadaran murni atau netral yang disebut cita, dan kesadaran terseret yang sifatnya kuat disebut winana, yang mencakup kesadaran sensori, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan rasakan, serta kesadaran untuk menciptakan pikiran, ide, dan emosi. Pikiran atau mano adalah pusat aktivitas mental yang selalu berubah-ubah sesuai dengan rangsangan yang diterima dari alam bawah sadar, yaitu berupa buah dari karma lampau. Nah, kesadaran tidak hanya sebatas mengenali apa yang terjadi, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih dalam lagi tentang sifat dari segala sesuatu. Dalam bermeditasi adalah latihan untuk meningkatkan atau mendongkrak kesadaran naik dan bertujuan untuk mengamati tanpa menghakimi, sehingga kita bisa melihat realitas secara objektif, bebas dari prasangka atau emosi yang mengaburkan, atau dalam hal ini adalah terseret. Bagaimana pikiran dan kesadaran bekerja? Nah,
Pikiran dan kesadaran ini sebagaikan dua kutub magnet yang saling bertolak belakang. Kesadaran adalah mengamat, sementara pikiran adalah penggerak. Ketika kamu menerima informasi dari dunia luar, seperti melihat sebuah gambar atau mendengarkan suara, maka kesadaranmu menangkap semua itu. Lalu, pikiran mulai memproses, menganalisis, menilai, dan meresponnya. Nah, masalahnya, seseorang terus-menerus terganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak relevan, seperti kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu, tanpa menyadari bahwa pikirannya sedang terjebak dalam pola-pola seperti itu. Ini yang membuat kesadaran kita hilang pada saat yang sebenarnya terjadi saat ini. Kesadaran kita telah terseret dalam bentuk pikiran-pikiran berupa kekotoran batin tersebut. Dalam istilah Buddhisme, ini disebut sebagai kebodohan batin atau awija, yaitu kurangnya pemahaman yang benar tentang cara kerja pikiran kita. Awija adalah sumber utama dari semua penderitaan yang mengaburkan pemahaman tentang 4 kebenaran mulia dan juga tentang hukum karma. Kekotoran batin, musuh utama fokus yang tak terlihat. Kenapa pikiran kita sering kali mengembara sehingga menyebabkan batin menjadi tidak tenang? Dalam Buddhisme, salah satu jawabannya adalah keberadaan tentang kekotoran batin atau kilesa, yaitu hal-hal yang mengotori pikiran dan menjauhkan kita dari ketenangan. Kilesa ini seringkali menjadi akar dari kebiasaan mudah terdistraksi. Yang pertama, yaitu tentang loba atau keserakahan. Loba adalah keinginan berlebihan, termasuk gelisah, untuk terus-menerus berusaha memenuhi kepuasan secara instan, misal dari media sosial atau hiburan yang lain. Saat sedang belajar misalnya, muncul keinginan kuat untuk memeriksa sosial media karena khawatir ketinggalan informasi atau yang sering kita sebut sebagai FOMO. Nah, ini menciptakan lingkaran kecanduan yang kecil dan sulit untuk dihentikan. Yang kedua, dosa atau kebencian. Ketika gagal fokus, kita sering merasa frustasi atau marah pada diri sendiri. Kenapa sih kok aku nggak bisa konsentrasi? Pikiran ini malah membuat suasana hati menjadi lebih buruk, sehingga kita semakin sulit untuk kembali fokus. Contoh sederhananya adalah saat kita belajar dan merasa kesal karena suara berisik di sekitar kita yang akhirnya energi kita terkuras untuk emosi yang negatif. Yang ketiga, moha atau kebodohan. Moha adalah ketidaktahuan, termasuk ketidakpahaman tentang cara kerja pikiran dan kesadaran. Banyak dari kita tidak sadar bahwa kebiasaan multitasking sebenarnya memperburuk kemampuan fokus. Misalnya, berpikir bahwa membuka banyak aplikasi sekaligus membantu produktivitas, padahal justru akan menghambat otak untuk bekerja secara optimal. Menurut kamu, dari 3 kekotoran batin ini, mana yang paling sering kamu alami dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, share pengalamanmu di kolom komentar. Tips mengatasi distraksi secara umum. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yuk kita bahas cara-cara simpel untuk memperbaiki fokus. Yang pertama, matikan notifikasi. Coba deh, matikan notifikasi dari aplikasi yang nggak penting. Kalau perlu, gunakan mode Do Not Disturb saat lagi kerja atau belajar. Yang kedua, gunakan teknik Pomodoro. Teknik ini melibatkan kerja selama 25 menit tanpa distraksi, diikuti dengan istirahat 5 menit. Cara ini bikin otak kita tetap segar dan nggak gampang capek. Yang ketiga, lingkungan yang kondusif. Tempat kerja yang rapi dan jauh dari gadget bikin kamu lebih gampang untuk fokus. Kalau bisa, tambahkan elemen-elemen pendukung seperti musik, instrumental, atau aromaterapi. Yang keempat, jeda dan meditasi singkat. Nah, meditasi nggak harus lama loh kalau kita paham bagaimana cara meditasi dengan benar. Bahkan, ketika pikiran kita tenang dan batin kita seimbang, masuk kondisi samadhi selama 15 menit saja bisa meningkatkan konsentrasi secara drastis loh. Serius, sini-sini, aku jelasin lebih lanjut. Meditasi sebagai solusi. Meditasi adalah cara untuk melatih kesadaran agar tetap fokus dan konsentrasi. Ada 2 jenis meditasi yang diajarkan dalam Buddhisme. Yang pertama, tentang samatha atau ketenangan. Tujuannya untuk menenangkan pikiran dan mengembangkan konsentrasi. Cocok buat kamu yang merasa otaknya terus-menerus aktif dan seringkali muncul banyak ide yang kompulsif. Yang kedua, vipassana bhavana atau pandangan terang. Tujuannya adalah untuk memahami sifat sejati dari segala sesuatu, termasuk bagaimana caranya untuk mengikis kekotoran batin atau kilesa. Hal ini lebih dalam dibandingkan dengan samatha. Seseorang yang tekun melatih meditasi akan memiliki konsentrasi yang penuh dengan kesadaran. Dengan menyadari pentingnya meningkatkan kesadaran, seseorang akan dapat memiliki perhatian dan pemahaman yang benar terhadap segala sesuatu yang terjadi. Hal ini akan mengondisikan kepada kita semua untuk melihat segala sesuatu dengan apa adanya,
serta merespon dengan cara yang sesuai. Melalui proses ini, perhatian akan menjadi lebih terkonsentrasi, memberikan ruang bagi ketenangan dan keseimbangan dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari. Nah, jika kalian tertarik mencoba meditasi vipassana di rumah, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, sisihkan waktu 10 hingga 15 menit untuk berlatih. Sebaiknya, kalian dianjurkan melakukan vipassana saat bangun tidur di pagi hari ketika badan lebih fresh. Yang kedua, pilihlah tempat yang tenang dengan sedikit atau tanpa distraksi. Ruangan kosong atau tempat terpencil di luar ruangan adalah pilihan yang bagus untuk kita melatih meditasi. Yang ketiga, duduklah di lantai. Silangkan kedua kaki kita dalam posisi yang nyaman. Kencangkan otot inti tubuh, kemudian luruskan punggung serta busungkan dada dan rilekskan tubuh kalian dalam kondisi yang sangat nyaman. Yang keempat, tutup mata dan bernafaslah seperti biasa. Yang kelima, perhatikan setiap titik pada tubuh, seperti kalian sedang melakukan body scanning. Cukup sadari tanpa perlu membayangkan atau berandai-andai. Yang keenam, amati setiap pikiran, perasaan, dan sensasi yang muncul selama meditasi. Kuncinya hanya satu, yaitu catat dan amati, tanpa ada reaksi atau penghakiman. Yang ketujuh, jika pikiran terlalu kuat menguasai kesadaran, misalnya rasa bosan atau ngantuk mulai muncul, segera tarik nafas dalam-dalam, busungkan dada, tahan napas, kemudian kembali sadari bahwa kalian sedang duduk dan bermeditasi. Lakukan latihan ini setidaknya selama 10 hingga 15 menit untuk pemula. Saat kalian sudah mulai terbiasa dengan latihan vipassana, kalian bisa melakukan meditasi ini selama mungkin yang kamu bisa. Nah, bagi kalian yang sudah merasakan sedikit efeknya pas sudah coba, nanti di next episode kita akan latih lebih dalam lagi biar efeknya semakin berdampak dan terasa buat kalian. Jadi, biar nggak ketinggalan, yuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebagai kesimpulan, jadi susah fokus itu wajar kok guys. Tapi nggak berarti nggak bisa diatasi loh. Dengan kombinasi tips praktis dan latihan meditasi, kamu bisa melatih otakmu untuk buat tetap fokus meski di tengah dunia yang penuh dengan distraksi. Ingat, fokus itu kayak otot. Kalau dilatih terus, maka kita akan semakin kuat. Jadi, yuk mulai perjalanan fokusmu sekarang juga. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti terus konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang pastinya informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Kita akan diskusikan bareng-bareng guys. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kalian selalu update dengan ajaran Buddha. See you!